pelabuhan dagang paling sibuk di pantai utara Jawa. Pelabuhan itu bukan cuma disinggahi oleh kapal-kapal Nusantara Jawa, tapi juga menjadi titik penting yang menghubungkan Pulau Jawa dengan pasar internasional. Dan gak cuma itu aja, berdasarkan catatan milik Tom Pires, seorang penjelajah asal Portugis nih ya, pelabuhan Jepara itu digambarkan sebagai pelabuhan terbaik, pelabuhan paling indah, paling aman yang pernah dia kunjungi selama penjelajahnya pada abad ke-16 itu. Ini ya, pelabuhan Jepara kita tuh. Nah, selain terkenal sebagai pelabuhan dagang, Jepara ini juga terkenal sebagai pangkalan militer angkatan laut milik Kerajaan Demak, Wak. Sebuah catatan dari Portugis juga menyebutkan bahwa pada masa itu pelabuhan Jepara ini pernah menyiapkan sekitar 1.700 kapal perang dan 800.000 prajurit untuk bisa memperkuat basis militer mereka. Nah, dari sini aja kita bisa tahu kan betapa kuatnya armada laut Jepara pada masa itu ya. Kan ini abad 16 loh ini, Wak. Nah, dengan semua peran penting yang sudah aku sebutkan tadi, Sultan Trenggana merasa kewalahan kalau harus menghandle wilayah Jepara ini seorang diri. Apalagi wilayah kekuasaan Kerajaan Demak ini kan ada banyak kali kan, Wak. Nggak cuma Jepara aja kan. Alhasil Sultan Trenggana pun menunjuklah salah satu anaknya untuk memimpin Jepara sebagai adipati. Nah, adipati itu apa? Adipati itu gelar bangsawan dalam struktur kerajaan Jawa, Wak, ya. Cuman secara fungsi kekuasaan, adipati ini setara sama bupati atau pemerintah lokal. Dan seorang adipati wajib tunduk kepada pemerintah pusat, yaitu kepada siapa? Kepada raja ataupun sultan mereka. Nah, anaknya Sultan Trenggana yang ditunjuk menjadi adipati ini adalah anak perempuannya, Wak. Namanya Retna Kencana. Dialah yang di kemudian hari kita sebut sebagai Ratu Kalinyamat. Tapi awalnya namanya adalah Retna Kencana. Nah, sedikit tambahan informasi aja, Wak. Sebenarnya pada saat itu Retna Kencana ini ditunjuk untuk memimpin satu wilayah di Jepara. Kan wilayah Jepara besar tuh, dia ditunjuk satu wilayah. Wilayah ini namanya Kalinyamat. Jadi Retna Kencana ini bukan ditunjuk untuk memimpin wilayah Jepara secara keseluruhan, Wak, ya. Satu wilayah dulu, Kalinyamat aja. Tapi karena pengaruh politiknya begitu kuat sampai mencakup seluruh Jepara, Wak, alhasil orang-orang atau masyarakat di sana pun menganggap Retna Kencana ini sebagai pemimpinnya Jepara gitu loh. Karena skill, kekuatan juga pengetahuannya Retna Kencana ini luar biasa kan, Wak. Jadi walaupun dia hanya ditugaskan untuk memimpin Kalinyamat, masyarakat Jepara menganggap dia adalah pemimpin Jepara sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke latar belakang Retna Kencana nih, Wak, ya, kenapa dia bisa sampai kayak gitu kali gitu. Nah, jadi, Wak, seperti yang sudah aku bilang tadi, Retna Kencana adalah anak dari Sultan Trenggana dan istrinya yang bernama Ratu Pebayun, Wak. Sampai hari ini belum ditemukan catatan pasti tentang kapan Retna Kencana ini lahir. Tapi diperkirakan dia lahir pada sekitar tahun 1508. Sebenarnya, Wak, Retna Kencana ini punya beberapa saudara kandung, tapi lagi-lagi